Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada sore yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah taala. Sekarang kita baca Al-Kabiratu Tsaminata Asyrata Syahadatuz Zur. Dosa besar yang ke-18 yaitu memberikan kesaksian palsu. Ya, kesaksian palsu dalam bahasa Arab adalah syahadatuz zur. Ya. Yang dimaksud dengan kesaksian palsu adalah kesaksian yang bohong, yang berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini termasuk salah satu dosa besar, ya, bahkan merupakan salah satu dari 3 dosa besar yang paling besar sebagaimana nanti akan kita lihat. Ya, qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Furqan menyebutkan tentang ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadur rahman, mereka memiliki sifat-sifat terpuji. Di antara sifat-sifat mereka adalah mereka tidak memberikan kesaksian yang bohong, mereka tidak memberikan kesaksian yang palsu. Jika mereka memberikan kesaksian, maka kesaksian mereka itu adalah kesaksian yang jujur, bukan kesaksian yang palsu, ya. Dan mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wallazina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian yang palsu. Wa fil athari, di dalam asar itu bisa berupa perkataan sahabat, bisa perkataan tabi'in, dan juga bisa merupakan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut juga dengan asar, ya, seperti ahlul asar, artinya orang-orang yang berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil asar, dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, uddilat syahadatu zur asyirka adalat syahadatu az-zuri asyirka billahi ta'ala marrataini, yaitu kesaksian palsu itu seimbang dan, ya, disamakan dengan perbuatan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, diucapkan oleh Nabi SAW sebanyak 2 kali. Jadi kesaksian palsu itu merupakan dosa besar dan seimbang dosanya dengan dosa melakukan kesyirikan. Ya, kesaksian palsu itu dosa yang sangat besar, bahkan seimbang dengan dosa kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini dalam sebuah athar, ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah oleh kalian qaulaz zur, yaitu perkataan palsu, ya, kesaksian palsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi, ya, untuk menjauhi kesaksian palsu, untuk menjauhi pengakuan palsu. Misalnya di sebuah pengadilan ada orang yang diminta menjadi saksi, maka dia diwajibkan untuk memberikan kesaksian secara jujur. Tidak boleh dia berbohong, tidak boleh dia berdusta dalam kesaksiannya. Jika dia tidak melihat, dia katakan saya tidak melihat. Jika dia tidak mengetahui, dia katakan saya tidak mengetahui. Jika dia tidak mendengar, maka dia mengatakan tidak mendengar, ya. Jangan dibuat kebohongan, karena kalau dibuat kebohongan berarti dia sudah memberikan kesaksian palsu, syahadatuz zur, ya, kesaksian palsu yang dilarang dalam agama kita, ya. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis kata Az-Zahabi, la tazulu qadama syahidiz zuri yaumil qiyamati hatta tajiba lahun nar. Tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kedua kaki si pemberi kesaksian palsu pada hari kiamat hingga wajib atasnya neraka. Tidak akan bergeser kedua kaki orang yang memberikan kesaksian palsu, ya, sebelum wajib atasnya neraka. Jadi orang yang memberikan kesaksian palsu pada hari kiamat, dia akan masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kakinya tidak beranjak dari tempatnya, ya, kecuali sudah diputuskan dia akan merasakan panasnya api neraka. Jadi kalau seseorang bersaksi, dia harus bersaksi dengan kesaksian yang jujur. Jangan ditambah-tambahi, jangan ditutup-tutupi, berikan kesaksian yang jujur. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan al-musannif yaitu Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata, syahiduz zuri qad irtakaba azaima. Kata Az-Zahabi rahimahullah, syahiduz zur, orang yang memberikan kesaksian palsu, orang yang memberikan kesaksian bohong, ya, qad irtakaba azaima, sesungguhnya dia telah melakukan azaim, yaitu dosa-dosa besar. Jadi orang yang memberikan kesaksian palsu, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa besar. Ahaduha, dosa besar yang pertama, al-kazib wal iftira, yaitu berbohong dan membuat-buat kebohongan. Orang yang memberikan kesaksian palsu, sesungguhnya dia telah melakukan banyak dosa besar.
Di antara dosa besar yang dia lakukan adalah al-kazib wal iftira, yaitu berdusta, berbohong dan membuat-buat kebohongan. Ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan tuntunan kepada kebenaran bagi orang yang musrif, bagi orang yang melewati batasan dengan meninggalkan kebenaran, ya. Kemudian dan melakukan kebatilan. Kadzabun, lagi berdusta. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang musrif. Musrif itu adalah orang yang meninggalkan kebenaran kemudian memilih kebatilan. Ya, kadzabun, lagi berbohong, lagi berdusta. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepadanya di dalam kehidupan ini. Wa fil hadisi, di dalam sebuah hadis dikatakan, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in, laisal khiyanatu wal kazibu. Orang mukmin itu diciptakan di atas segala sesuatu dari akhlak. Ya, jadi orang mukmin itu bisa juga melakukan akhlak-akhlak yang buruk, bisa juga melakukan dosa-dosa. Dia mungkin mencuri, mungkin misalnya melakukan perzinahan, mungkin yang lain-lainnya, itu bisa. Orang mukmin bisa dan melakukan dosa-dosa tersebut. Tidak tertutup kemungkinan orang mukmin melakukan dosa-dosa tersebut. Laisal khiyanatu wal kadzib. Namun tidak dengan dosa berkhianat, dosa curang dan juga dosa berbohong. Orang mukmin mungkin melakukan dosa-dosa yang lain kecuali khianat dan kadzib, ya, yaitu berkhianat dan berdusta. Orang mukmin tidak sepatutnya melakukan dua dosa ini, dosa berkhianat dan dosa berbohong. Ya, dan kesaksian palsu termasuk kebohongan. Ya, kesaksian palsu termasuk sebuah kebohongan. Kemudian dosa besar selanjutnya yang dilakukan oleh yang memberikan kesaksian palsu, kata Az-Zahabi, wa thaniha, dan yang kedua dari dosa besar yang dilakukan oleh yang memberikan kesaksian palsu, annahu zulmun allazi syahida alaihi, atau annahu zalama allazi syahida alaihi, bahwa dia telah berbuat zalim kepada orang yang dia bersaksi atasnya, hatta akhadha bi syahadatihi malahu irdahu wa ruhahu, hingga ia mengambil dengan kesaksiannya itu hartanya, kehormatannya dan juga nyawanya. Bahwa seseorang yang memberikan kesaksian palsu, memberikan keterangan palsu, maka terhadap orang yang lawannya di pengadilan misalnya, maka dia telah mengambil dengan kesaksian tersebut harta lawannya tersebut, atau harga dirinya, atau juga nyawanya. Misalnya seseorang dia memberikan kesaksian di pengadilan, dia mengatakan bahwa harta ini sebenarnya adalah harta saya, tanah ini punya saya, rumah ini punya saya, dan pengadilan menerima kesaksiannya tersebut. Ya, mungkin dengan kepandainya berbicara, kepandainya bernegosiasi, berdebat dan sebagainya, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa rumah itu punya dia. Ya, padahal dia sebenarnya bukan punya dia. Maka orang tersebut sudah mengambil hak orang lain, hak lawannya dalam pengadilan dengan cara yang batil. Wa irdahu, dan juga kehormatannya. Mungkin dia menuduh lawan di pengadilan ini telah merusak kehormatannya, padahal tidak sebenarnya. Kemudian dia yang menang, yang menuduh ini yang mendapatkan kemenangan dalam kasus tersebut. Kemudian yang menjadi lawannya ini dipenjara misalnya, turun kehormatannya, turun harga diri dan seterusnya. Waruhahu, dan juga nyawanya. Mungkin dia bersaksi bahwa fulan menjadi pembunuh terhadap seseorang misalnya, maka orang yang yang dituduh ini mendapatkan hukuman di pengadilan, hukuman mati misalnya karena kesaksian seseorang. Maka sebenarnya orang yang memberikan kesaksian palsu, dia telah menzalimi orang yang dia berikan kesaksian kepadanya, ke atasnya. Ya, karena dengan kesaksian tersebut bisa saja seseorang, padahal kesaksian palsu bisa saja harta seseorang diambil, atau nyawa seseorang melayang, atau kehormatan seseorang rusak dan seterusnya karena kesaksian palsu. Wasalisuha, dosa besar ketiga yang dilakukan oleh orang yang memberikan kesaksian palsu, annahu zalama allazi syahida lahu, bahwa dia telah menzalimi orang yang dia bersaksi untuknya, dia saksi yang meringankan. Ya, dia telah berbuat zalim kepada orang yang dia menjadi saksi yang mendukung dia. Ya, bi ansaqa ilaihil mal al harama, di mana orang yang mendapatkan keuntungan dari kesaksian tersebut, dia memberikan uang kepada saksi palsu ini. Fa akhazahu
maka dia ambil uang tersebut, harta tersebut bisyahadatihi dengan kesaksiannya. Fa wajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka. Misalnya seseorang bersaksi di pengadilan bahwa si fulan ini yang benar misalnya, padahal si fulan ini bukanlah yang benar, dia yang salah. Tapi kesaksian orang ini mengatakan dialah yang benar sebenarnya. Lalu orang yang dibela oleh saksi tersebut, dia memberikan uang kepada saksi karena saksi tersebut mendukung dia. Sebenarnya saksi tersebut bersaksi palsu. Maka harta benda yang diperoleh olehnya itu adalah harta benda yang haram yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqqin fala ya'khudhuhu, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min narin." Barang siapa yang aku putuskan baginya dari harta saudaranya seagama bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, fala ya'khudhuhu, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan min narin. Ya, sesungguhnya aku potong untuknya satu potongan dari neraka. Ya, ketika seseorang bertengkar berperkara di pengadilan, mungkin di antara kedua yang berkasus, antara orang yang mendakwa dengan yang didakwa, ada yang lebih fasih, ada yang lebih kuat dalam berbicara, ada yang lebih pandai berbicara daripada lawannya. Yang lebih pandai ini, lalu pengadilan memutuskan bahwa yang lebih pandai berbicara inilah yang benar. Padahal sebenarnya tidak demikian. Dia tidaklah di pihak yang benar, dia di pihak yang salah, tapi karena kepandaiannya berbicara, dia menang. Lalu harta lawannya ini dibagikan untuknya, dikasihkan untuk dia, padahal dia sendiri tidak berhak mendapatkannya. Maka kata Nabi SAW, kalau demikian fakta yang sebenarnya, dia tidak boleh mengambilnya. Ya, dia tidak boleh mengambilnya. Kalau dia tetap mengambil, itu artinya sepotong neraka yang diserahkan kepadanya. Ya, karena dalam orang berkasus, mungkin yang di antara dua orang yang berkasus itu ada yang lebih fasih bicaranya, lebih pandai berbicara, lebih pandai berorasi dan seterusnya, sehingga dialah yang dianggap menang. Padahal dialah yang di pihak yang salah. Tapi karena kepandaiannya, dia dimenangkan oleh pengadilan. Ya, kemudian dia diberikan uang oleh pengadilan, atau pengadilan memutuskan bahwa dialah yang benar dan orang yang kalah membayar kepada dia. Padahal sebenarnya yang menang ini bukanlah orang yang benar, di pihak yang benar, dia sebenarnya di pihak yang salah. Harta tersebut tidak halal baginya, tidak halal baginya. Kalau dia tetap ambil, itu bagaikan sepotong api neraka yang diserahkan kepadanya. Dia tidak boleh ambil harta tersebut. Ya, itu tentu jarang ya di zaman sekarang ini. Misalnya ada kasus tanah, di situ ada yang mendakwa, itu punya dia, ada yang didakwa. Ternyata yang mendakwa ini dia lebih hebat cara berbicaranya di pengadilan. Yang didakwa kurang pandai berhujjah, sehingga yang mendakwa inilah yang menang. Padahal sebenarnya bukan dia yang punya. Ya, dia karena pandai berbicara dan sebagainya, hakim memutuskan bahwa dialah di pihak yang benar. Padahal sebenarnya bukan dia. Maka tanah tersebut diserahkan kepada dia. Kalau dia seorang mukmin, maka dia tidak boleh mengambil tanah tersebut, karena itu bukan hak dia. Kalau dia tetap ambil, itu sama saja dengan mengambil sepotong neraka, sepotong api neraka untuknya. Warabi'uha, yang keempat, dosa besar yang keempat yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesaksian palsu, annahu abaha ma harramallahu ta'ala, bahwa dia membolehkan apa yang Allah Ta'ala telah haramkan, wa asamahu, dan Allah Ta'ala jaga, minal mal, berupa harta benda, wadami, darah, wal irdi, dan juga kehormatan. Orang yang memberikan kesaksian palsu, maka dia telah membolehkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan untuk dilakukan, berupa harta seseorang, darah seseorang, dan juga kehormatannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, ketahuilah, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian bersedia untuk aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Ya, al-isyraku billah. Ya, yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya,
menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, tawaf di kuburan wali-wali, bertawasul dengan wali-wali, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ini adalah kesyirikan yang tidak boleh dilakukan sama sekali, karena merupakan dosa besar yang paling besar. Allah tidak ampuni jika seseorang melakukan dosa syirik ini, dan Allah haramkan surga untuknya, dia kekal dalam neraka, dan Allah perbolehkan kaum mukmin berperang dengan mereka, memerangi mereka, ya, dosa yang paling besar. Kemudian apalagi dosa besar selanjutnya, wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, tidak mengasihi kedua orang tua, tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan kepada kedua orang tuanya. Itu namanya uququl walidain. Ala wa qaulu zur, ketahuilah, dan ucapan bohong, ucapan palsu, ya, batil. Ala wa syahadatu zur, ketahuilah, dan kesaksian palsu. Ya, jadi Nabi SAW berkata kepada para sahabat, saya akan beritahukan kalian tentang dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jalla, durhaka kepada kedua orang tua, dan memberikan kesaksian palsu, dan memberikan ucapan palsu. Kemudian famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Para sahabat mengatakan Nabi SAW selalu mengulang-ulangnya. Kata Nabi, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur, diulang-ulang terus oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa dosa memberikan kesaksian palsu itu adalah sangat berbahaya. Sehingga Nabi SAW mengulang-ulangnya agar para sahabat memperhatikannya dan berhati-hati darinya serta menjauhinya, ya. Hatta qulna laitahu sakata, sampai para sahabat mengatakan mudah-mudahan Nabi SAW diam, ya, karena Nabi SAW ya mengulang-ulanginya, ya. Para sahabat kasihan dan iba kepada Nabi SAW, maka mereka berharap agar Nabi diam. Sebagai mengatakan bahwa kenapa para sahabat berharap diam, kenapa para sahabat berharap Nabi SAW diam, tidak mengulang-ulangi lagi, karena para sahabat khawatir kalau terus diulangi Nabi SAW, maka akan timbul dikhawatirkan ada bencana, ya, atau petaka yang muncul setelah Nabi SAW mengingatkan tersebut, ya. Maka sahabat berharap supaya Nabi SAW diam, ya. Rawahul Bukhari. Jadi di antara dosa besar adalah memberikan kesaksian palsu, ya, memberikan kesaksian palsu terutama di pengadilan. Dia tidak melihat, dia nyatakan dia melihat. Dia tidak mendengar, dia katakan dia mendengar. Dia tidak mengetahui, dia mengatakan mengetahui. Ini adalah kesaksian palsu dan merupakan dosa besar yang paling besar dan sangat berbahaya. Dengan kesaksian palsu ini, ya, harta orang bisa berpindah ke tangannya, kehormatan orang bisa rusak, begitu juga dengan nyawa seseorang bisa melayang, ya, karena kesaksian seseorang. Oleh sebab itu, seseorang harus berhati-hati dari dari memberikan kesaksian palsu. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.